Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saat ini saya sedang berada di dalam rumah ya, dan kita akan mencoba untuk membuat sebuah larutan dengan pendekatan KNF, Korean Natural Farming. Dan kita akan membuat sebuah larutan serum ya, berupa bakteri asam laktat atau lactic acid bacteria. Nah, saat ini saya sedang berada bersama Ismi ya, salah satu volunteer kita saat ini di Kebun Hanif, akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara membuat bakteri asam laktat tersebut ya, larutan bakteri asam laktat tersebut. Mungkin dipersilahkan Ismi. Ya, halo teman-teman. Jadi karena kita akan membuat bakteri asam laktat ini, yang kita butuhkan dua bahan. Yang pertama, air cucian beras dan susu sapi yang murni ataupun yang sudah dipasteurisasi. Dan juga kita butuh gelas ukur dan wadah untuk memfermentasikannya. Oke, selanjutnya kita coba campur ya. Jadi perbandingan antara susu dengan air beras ya, air cucian beras pertama adalah 1:3, yang mana 1 bagian air air cucian beras dan juga 3 bagian susu. Yang saat ini ada 1 liter susu ya, kurang lebih ya Ismi ya. Nah, kurang lebih 1 liter susu, dan juga berarti kurang lebih sekitar, nanti kita butuh sekitar 333 mili ya, kurang lebih ya, air beras ya, karena 1:3 ya. Nah, mungkin sekarang bisa langsung dimasukkan air berasnya, air cucian berasnya. Ya, kebetulan kita menggunakan blender karena tidak ada gelas ukur. Ada kurang lebih sudah berapa? Sudah ya, kurang lebih 300 mili. Sekarang dimasukkan ke ke toples ya, untuk pembuatannya. Ini toplesnya kurang lebih 5 liter ya, atau 3 liter ya, kurang lebih 3 liter. Jadi, nah sekarang masukkan susunya juga. Satu liter ya susunya ya. Oke. Ya, setelah itu kita tutup dengan kain, dan juga nanti diberi karet ya. Kain. Nah, ya, nanti bisa diberi karet atau ditutup. Intinya ini akan difermentasi ya, difermentasi kurang lebih selama berapa hari Ismi? 3-4 hari. 3-4 hari. Nanti kita lihat di sini. Jadi di sini nanti akan terdapat beberapa lapisan, 3 lapisan ya. Yang lapisan paling atas ini nanti akan berupa seperti keju ya, padat gitu, padatan. Dan lapisan kedua di bawahnya nanti akan ada larutan bakteri asam laktat itu sendiri, dan di bawah nanti akan ada dedaknya gitu ya. Dan nanti kita ambil yang bagian tengahnya itu. Nah, jadi larutan ini berfungsi sebagai, yang pertama, kita tahu bahwasanya bakteri asam laktat ini terdapat di tubuh kita juga ya, misalnya di usus kita sebagai pengurai juga salah satunya, lalu juga ada di kulit kita ya, di bagian kulit kita, dan juga di dalam tanah ya. Dalam tanah juga terdapat bakteri asam laktat juga, yang mana membantu dalam proses
penguraian bahan organik dan juga apa namanya mengurai unsur-unsur hara yang akhirnya bisa diserap oleh tumbuhan gitu ya. Selain itu juga dia mengontrol apa namanya mengontrol pertumbuhan bakteri patogen gitu ya di dalamnya. Dan kita tunggu 3 sampai 4 hari ya untuk fermentasi, dan kita lihat proses selanjutnya seperti apa. Nanti kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Kembali lagi dengan saya, dan saat ini kita akan mencoba untuk memanen serum bakteri asam laktat atau lactic acid bacteria. Dan sekarang sudah hari kelima semenjak kita mencoba untuk membuat ramuannya, yaitu antara susu dan juga air beras yang dicampur. Dan saat ini saya sedang bersama Aca. Kita bisa lihat bagaimana perbedaannya ya. Jadi di sini sudah mulai terlihat ya, sudah mulai ada beberapa lapisan, ada 3 lapisan yang terpisah ya, sehingga nanti kita akan mencoba mengambil bagian tengahnya ini ya. Ini yang kita akan ambil untuk nantinya akan dijadikan sebagai bakteri asam laktat ya, yang berupa cairan ini. Dan bagian atasnya ini nanti bisa kita manfaatkan juga untuk berupa padatan kan ini ya, dan ini kita bisa manfaatkan untuk membuat keju ya nanti ya, dan juga bagian bawahnya. Nah, mungkin kita langsung aja sekarang bagaimana caranya untuk memisahkan cairan bakteri asam laktatnya ya. Oke, nanti Teh Aca akan mencoba untuk misahkannya gitu ya. Nah, jadi ini kurang lebih setelah 5 hari ya, tadi sudah ada terpisah cairannya, dan kita akan pisahkan. Dan nantinya bakteri asam laktat ini kita manfaatkan untuk sebagai sumber mikroba ya, untuk tanaman yang bermanfaat, yang banyak manfaatnya. Oke, mungkin langsung aja Teh Aca. Kita perlu pakai sendok ini ya, plastik ya, jangan menggunakan sendok logam berbahan logam. Kemudian kita saring. Ini saringnya bisa kita seperti ini juga bisa. Kita ambil dulu. Nah, ini yang sudah terpisah. Nah, ini sudah padat ya, padatannya. Kita saring ke sini. Nanti kita coba jadikan keju ya, Kang. Ya. Nah, ini yang besar-besarnya sudah. Kemudian kita bisa saring seperti ini. Oke, sekarang ini sudah dipisahkan antara air bakteri asam laktatnya dan juga padatannya. Padatannya nanti kita coba dibuatkan keju. Nah, sekarang untuk bakteri asam laktat ini kita akan masukkan ke dalam botol, dan juga nanti akan kita campur dengan molase dengan ukuran 1:1. Nah, sekarang kita masukkan, kita coba dulu setengah botol ini. Bismillah. Oke. Nah, kita masukkan setengah botol ya. Ini kurang lagi 474 gram. Berarti kita tambahkan lagi dengan molase seberat kurang lebih 474 gram. 474 gram. Bismillah. Ini baru 170 gram.
ini masih 280 gram sampai 474 gram dengan perbandingan 1:1. 400 gram, 440 gram, 460 gram. Nah, di sini kelebihan sedikit tapi tidak apa-apa. Ini kurang lebih 480 gram. Tadi 474 gram, di sini kurang lebih 1:1 ya. Nah, ini sudah. Oke, nah teman-teman, ini sudah dengan perbandingan 1:1 bakteri asam laktat dan juga molase di dalam botol ini. Kemudian kita kocok. Di sini saya menggunakan sumpit. Oke, nah kita aduk, teman-teman semua, kita aduk sampai merata. Kita aduk sampai merata. Oke. Nah, ini kurang lebih sudah teraduk semuanya. Oke, setelah sudah teraduk rata, kita tutup botolnya. Kita menggunakan tisu supaya udaranya tetap masuk ya. Masih ada udara, oksigen yang masuk. Nah, kemudian kita tutup lagi dengan tutup botolnya, tapi tidak usah ditutup rapat supaya tidak ada bakteri ataupun binatang yang masuk seperti ini. Ya, jadi teman-teman semua, ini salah satu cara dimana sebetulnya kita untuk mengawetkan bakterinya ya, agar dia dorman sebetulnya. Jadi ada dua cara sebetulnya. Yang pertama tadi ini dicampur dengan gula ya, gula merah ataupun gula tebu ya, gula dari tebu. Dan ini molase, kami coba pakai molase karena tidak ada gula bubuk tebunya. Jadi nah ini perbandingannya 1:1 karena agar si bakteri asam laktatnya ini dia tidak aktif ya, agar dorman. Kalau gulanya kurang malah dia bisa aktif gitu. Kalau aktif nanti lama-lama gulanya akan habis gitu. Nah, tapi kalau kita perbandingannya 1:1, ini akan bertahan lama ya, kurang lebih bisa bertahan sampai 3-6 bulan gitu ya. Dan apabila ingin lebih lama lagi, nanti lama-lama akan terlihat kita bisa menambahkan lagi gulanya gitu ya untuk makanannya. Nah, ada satu lagi, jika ingin disimpan juga, ini bisa ada satu lagi, ini bisa disimpan di botol tadi ya, sebelum dikebotolin ya. Ini sebetulnya ini harusnya dikebotolin, dan nanti itu tinggal disimpan aja, tinggal disimpan di di kulkas gitu ya, agar dia dorman gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak ingin menyimpannya di kulkas, maka bisa diberikan gula ya, bisa diberikan gula agar dia bisa tetap hidup si mikrobanya atau bakteri. Pada intinya bakteri asam laktat ini merupakan salah satu bakteri yang kemarin di awal ya, tadi di awal video sudah dijelaskan juga bagaimana bakteri ini adalah sebagai, yang pertama dia bisa sebagai dekomposer, yang kedua juga dia sebagai sebagai membantu istilahnya melarutkan mineral di dalam tanah sehingga dapat diserap oleh tanaman atau tumbuhan, dan juga dia sebagai bakteri yang dapat mengontrol patogen gitu ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu pendekatan dari KNF, Korean Natural Farming, dan ini sangat bermanfaat tentunya karena bahan-bahannya yang mudah didapat. Semoga teman-teman semua dapat dapat membuatnya di rumah masing-masing dengan bahan yang sangat mudah didapat, dengan memanfaatkan limbah yang salah satunya air cucian beras gitu ya. Kita bisa pakai untuk membuat serum bakteri asam laktat tersebut. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.